Saya merasa dizolimi dengan kasus ini. Saya berjuang membela rakyat, melawan kezaliman, membongkar ijazah palsu, melawan kebohongan Jokowi. Tiba-tiba ke dalam perjuangan itu saya justru dilaporkan oleh orang yang ngaku dia sekjen TPUA, ketua TPUA. Saya tidak terima. Dunia akhirat saya tidak terima. Ini adalah follow up dari rencana jahat Joko Widodo kubu Solo untuk memecah belah. Ya kasarnya beginilah, lu kan udah gua kasih SP3. Kerja lagi lo, kalau enggak SP3 lu gua cabut. Toh laporin noh. Karena saya memang kalau kawan-kawan dinilai menjadi batu sandungan bagi kubu Solo untuk menghentikan kasus ini. Semua tersangka itu dihubungi oleh orang-orang yang ada kaitannya dengan mereka. Ada yang dihubungi Farhad Abbas, ada yang dihubungi Ade Darmawan, ada yang dirayu-rayu lewat forum terbuka, ada yang forum tertutup. Farhad Abbas nelponin Rustam. Arahnya sama, Rustam Effendi. Maka Farhad Abbas nelpon teman saya, yang teman saya ditanya oleh Farhad Abbas begini, namanya Yasin. Sin, bisa nggak itu Kozinudin saya ajak ke Solo? Atau gini saja deh Sin, ketemu saya dulu deh, nanti gampang yang lainnya. Farhad, ini ya, saya belum ngomong sama Kozinudin ya. Saya bisa pastikan jawaban Kozinudin adalah tidak. Penyidik yang memeriksa juga bilang, iya Pak, jadi sebaiknya ya berhenti saja, kita juga udah capek. Kemudian Kurnia justru di toilet, ya diikuti seorang penyidik perempuan, terus ditanyakan gimana ini kelanjutannya. Dan ada pesan, ya sebaiknya ya dihentikan. Siapapun yang berdamai dengan Jokowi berarti dia berkhianat kepada rakyat. Maksud saya statement itu sudah menjadi warning. Ternyata rayuan SP3 itu lebih memiliki daya magic ketimbang statement yang saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Badilog, kali ini kita akan membahas tentang seorang pengacara yang dilaporkan ke polisi terkait sebuah kasus yang tengah ditanganinya. Kasus yang melibatkan orang besar, yakni ijazah Pak Joko Widodo atau Jokowi. Orang ini, pengacara ini adalah Mas Ahmad Kozinudin. Dilaporkan bukan oleh orang jauh, tetapi orang yang pernah satu meja, pernah satu barisan, pernah satu haluan. Pertanyaannya kemudian sederhana, apakah ini memang urusan kehormatan Egy Sujana, ataukah yang lebih mendasar sebetulnya adalah kritik politik yang makin lama makin tidak memiliki tempat di negeri ini. Untuk itu, segera saja kita hadirkan Bang Ahmad Kozinudin. Terima kasih, Bang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, sebetulnya kalau Waalaikumsalam. Kalau Abang lihat, ini apa ya? Ini urusan kehormatan pribadi Bang Egy atau perang politik hukum dalam polemik ijazah Pak Jokowi? Bismillahirrahmanirrahim. Saya melihat ini adalah follow up atau kelanjutan dari strategi pecah belah kubu Joko Widodo. Yang memang sebelumnya berusaha memecah belah perjuangan ini dengan memisahkan. Pertama di klaster-klaster, kedua dari klaster 1 ditawari restoratif justice, maka di SP3 lah, dua orang, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Dan setelah itu tentu saja kan itu menimbulkan kritik di internal juga publik yang sangat luas. Kenapa demikian? Karena kan kalau kita bicara sejarah ijazah palsu Joko Widodo, justru orang yang paling keras mengkritik itu adalah Egy Sujana. Bahkan dia yang membangun TPUA-nya. Memang TPUA sudah hadir lebih dulu sebelum ada kasus ijazah palsu ini begitu. Dan menurut keterangan Habib Muhammad Rizik Syihab saat sebelum ada gelar perkara khusus di Barreskrim, sekira Juli 2025 yang lalu, itu kan ada video yang beredar dijelaskan riwayat berdirinya TPUA itu kan masih tidak bisa atau tidak bisa dilepaskan dari spirit perjuangan 212. Kemudian para ulama habaib dan membentuk TPUA, tim pembela ulama dan aktivis, dan dalam konteks visi misinya diantaranya adalah untuk membela para ulama dan aktivis yang menjadi korban kriminalisasi kekuasaan, terutama oleh rezim Joko Widodo. Dan saat itu kan justru Habib Rizik Syihab sendiri juga menjadi korban Joko Widodo saat dia ditanya tentang kondisi kesehatannya, dia jawab dia dalam keadaan sehat baik-baik saja, tapi kemudian itu dianggap
sebagai sebuah kabar bohong kan, diproses dan masuk penjara. Itu kan terjadi di era Joko Iya, Widodo. betul. Gitu. Makanya hari ini sebenarnya laporan saya itu kalau dari sisi sejarah TPUA tentu anomali, bahkan kontradiksi. Nggak nyambung. Iya, iya. Kalau ini sedang menjalankan visi misi TPUA melaporkan seorang aktivis. Iya. Makanya kemarin saya dapat WA dari Kiai Haji Slamet Ma'arif. Beliau pernah menjadi pimpinan Persaudaraan Alumni 212, walau sekarang sudah ganti ya. Beliau sempat mempersoalkan melalui WA sambil mengirim bukti laporan Damai Hari Lubis. Ini sekjen dan ketua tim pembela ulama dan aktivis kok melaporkan aktivis. Apa nggak salah TPU atau TPU hari ini sudah berubah menjadi tim pelapor ulama dan aktivis. Bahkan lebih spesifik, tim pelapor ulama Ahmad Kozin. Gitu. Jadi ya saya melihat tidak dari sana berangkatnya, tapi berangkatnya justru dari pertemuan Solo di 8 Januari 2026 yang lalu, yang kemudian ditindaklanjuti dengan permohonan restoratif justice di 13 Februari, dan kemudian keluar SP3 di 15 Januari, maka ya muncul kritikan publik, dan kritik itu bukan hanya pada proses prosedur terbitnya SP3, termasuk kepada Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Terhadap proses prosedur dan tahapan terbitnya SP3, saya kira bukan hanya saya, banyak kalangan yang menilai ini tidak sesuai dengan ketentuan. Baik KUHP yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 1/2023 yang efektif berlaku di 2 Januari 2026, maupun KUHP lama yang basis operasional penerbitan SP3 di Perkapolri, karena dulu kan belum diatur rinci di KUHP melalui Perkapolri. Dan karena itulah memang saat konferensi pers, setelah pemeriksaan 3 orang tersangka, kami nyebutnya 3 orang pejuang ya di klaster pertama, yakni Bang Rizal Fadila, Bu Kurnia Triroyani, sama Bang Rustam Effendi, atau kami sebut bisa juga RRK, Rizal Rustam Kurnia. Nah, begitu. Kalau RRT kan Roy Rismond Tifa, begitu. Itu memang saya memberikan statement bahwa hari ini yang terjadi di Polda Metro Jaya berkaitan dengan diterbitkannya SP3 kepada saudara Egy Sujana dan juga Damai Hari Lubis itu adalah bagian dari strategi pecah belah kubu Joko Widodo, di mana proses penerbitan SP3 itu tidak tunduk pada KUHP baik yang lama maupun baru, tetapi tunduk pada SOP Solo atau KUHP Solo. Ini yang dijadikan dasar oleh pelapor. Ini yang dipersoalkan oleh Damai Hari Lubis. Dia komplain SP3 dia, saya kritik tidak ngikuti KUHP yang ada, tetapi ngikuti SOP Solo. Wajar, kenapa demikian? Saya berikan kritik pertama syarat objektif, yang kedua syarat subjektif. Jadi kalau kita bicara tentang restoratif justice itu ada syarat objektif diatur di pasal 5 KUHP yang baru. Di antaranya adalah restoratif justice itu hanya bisa diterapkan kepada pidana yang ancamannya maksimum. Di atas 5 tahun ya? Enggak boleh. Di bawah 5 tahun ya? Sampai 5 tahun paling tidak. Ya. Sementara Egy Sujana dan Damai Hari Lubis itu kan tersangkanya ada 310 di bawah 5 tahun. 311 4 tahun, Tapi dia kena 160 dan 28 ayat 2 Undang-Undang ITE itu di atas 5 tahun. 6 tahun ancaman pidananya. Harusnya kan nggak memenuhi syarat. Kok ditabrak? Itu syarat subjektif. Yang kedua syarat objektif ya. Yang kedua syarat subjektif di pasal 99 itu restoratif hanya mungkin kalau ada kesepakatan damai antara para pihak. Sementara keterangan dari saudara Egy Sujana sendiri, dia tidak pernah meminta maaf. Jokowi juga tidak mempersoalkan masalah itu. Yang penting dia tafsirkan itu sebagai niat baik, lalu dia meminta agar itu jadi pertimbangan diterbitkannya restoratif justice. Dan yang paling penting, yang paling menarik adalah kenapa saya sebut ini SOP Solo, justru yang dibocorkan oleh Egy Sujana sendiri. Apa itu? Dia datang ke Solo, dia tidak meminta maaf, dia komplain terhadap status tersangkanya, dia katakan, saya ini advokat, sedang menjalankan perkara, harusnya imunitas saya tidak bisa dipersoalkan secara perdata pidana, saya tidak layak untuk jadi tersangka. Karena itu Pak Jokowi perintahkan Kapolri, perintahkan Kapolda, perintahkan Direktur Tindak Pidana Umum Polda Metro Jaya untuk terbitkan SP3 dan cabut cekal saya. Itu kan dikatakan oleh Egy Sujana, menceritakan kronologisnya. Dan saat itu apa? Itu akhirnya dipanggil
Di Solo, Di Solo, tanggal 8 Bukan, Januari. dikatakan kepada publiknya di Jokowi. mana? Ke Jokowi. Oh, waktu dikatakan publiknya saat dia mau menjelang pergi ke Malaysia. Oke. Ya, saat di kursi roda itu Iya. kan. Lalu Jokowi bertanya, ada polisi siapa? Nah, cerita Damai Hari Lubis di Rakyat Bersuara juga menjelaskan, ada 5 polisi saat itu. Cuman yang dipanggil Jokowi yang mana? Ada siapa saja? Ternyata ada 2 yang dirujuk. Yang satu namanya Kombes Pol Iman Imanuddin, kedua AKP Rosadi. Kombes Pol Iman Imanuddin saya sempat pernah bertemu di Polsek Gelar Perkara Khusus karena dia adalah Direktur Tindak Pidana Umumnya Polda Metro Jaya. Ini yang disebut dulu 2 din bertemu itu. Ya. Ya. Iman Imanuddin, Ya, sama saya Kozin. Ahmad Kozinuddin gitu. Yang kedua AKP Rosadi itu dia kanit unit Kamnaknya. Ya, 2 orang ini diperintahkan untuk menindaklanjuti. Nah, follow up-nya apa? Setelah 8 Januari terjadi pertemuan di Solo, 13 Januari dibuat permohonan restoratif justice, 15 Januari terbit SP3. Pertanyaannya, salah kalau saya sebut ini kemudian tafsirannya SP Solo. Kenapa? Karena berjalannya restoratif itu bermula dari permintaan atau perintah Jokowi kepada polisi. Bukan diawali permohonan dulu, polisi panggil para pihak, dirundingkan, ada permintaan maaf, ada penerimaan permaafan, ada kesepakatan damai, ya kan? Kemudian dituangkan SP3. Dan paling penting SP3 karena restoratif justice itu mekanismenya apa? Pencabutan laporan. Oke. Bukan dengan hanya memerintil 2 orang, ibaratnya rambutan ya, ada 1 bengket, bukan hanya dipilih 2 biji atau pisang 1 tandan. Harusnya kalau itu diposisikan 1 tandannya semua. Iya. 8-8-nya itu. Iya, laporannya yang dicabut. Oke. Maka dipulihkanlah kira-kira begitu. Ini kan enggak. Iya. Pencabutan tidak ada. Iya. Kemudian prosesnya yang duluan adalah kedatangan para pihak. Iya. Kemudian jelas ada permintaan untuk diperintahkan Kapolri dan seterusnya. Dan itu memang terjadi. Artinya SOP yang normal tidak sebagaimana yang itu tidak ya. demikian. Yang jelas kalau SOP yang normal ini nggak bisa restoratif justice karena dia di atas, 5 tahun begitu. Kalau dalihnya lagi. Dalihnya itu kan pasal 316 huruf A bahwa penyidikan ini masih tunduk KUHP lama. KUHP lama basisnya apa? Perkapolri. Perkapolri mengatur apa? Ada permintaan maaf dan kesepakatan yang tertulis antara pihak tentang terjadinya perdamaian. Sementara kan nggak ada perdamaian. Bahkan Egy Sujana melalui Rustam Juton menegaskan bahwa dia tidak berubah keyakinannya bahwa ijazah Joko Widodo 100% palsu. Kan berarti nggak terjadi perdamaian. Jadi merujuk KUHP lama nggak sesuai ketentuan, KUHP baru apalagi. Jadi bagaimana kok ini bisa terjadi? Nah itu yang saya sebut SOP Solo. Bukan KUHP baru atau KUHP lama, tapi KUHP atau KUHP Solo. Begitu maksudnya. Ya, tidak sesuai yang dimaksud dengan Solo itu adalah Joko Widodo. Biasa, tidak sesuai. Dan mohon maaf, semua ahli pidana itu mendebatkan ini dan memang tidak sesuai dengan prosedur. Tidak sesuai dengan proses-prosedur tahapan termasuk norma. Syarat objek tidak berpenuhi, syarat subjek tidak berpenuhi, tahapan yang loncat, harusnya permohonan dulu. Nah, kemudian ada dalih. Kan mereka itu sudah mengajukan permohonan sejak saat gelar perkara khusus. Gelar perkara khusus kan kalau nggak salah 15 Desember yang lalu. Di dalam gelar perkara itu bukan permohonan restoratif justice. Dia mohon ya kuasa hukum Egy Sujana, Eli dan itu agar status tersangkanya dicabut. Tapi bukan dalam konteks restoratif justice. Dia komplain kenapa kliennya jadikan tersangka. Tapi kan dibuat kronologis seolah-olah sejak itu. Enggak. Justru pertemuan dulu 8 Januari, permohonan restoratif justice 13 Januari, kemudian terbit SP3 15 Januari. Dari mana cerita ini? Dari mereka sendiri. Di antaranya Damai Hari Lubis saat di Rakyat Bersuara. Lah, kalau begitu kita mengkritik kan harusnya. Kalau mau sewot ya, yang sewot polisi ya. Kenapa jadi Damai Hari Lubis? Saya nggak pernah sebut nama. Saya nggak pernah kritik pribadi dia. Saya hanya mengkritik SP3 dikeluarkan polisi. Memang benar SP3 dikeluarkan polisi itu terhadap dirinya salah satunya selain Egy Sujana. Iya, tapi apa soal? Karena saya kan mengkritik produk polisi. Gitu. Nah, itu yang terkait Damai Hari Lubis. Terkait Egy Sujana sendiri melaporkan saya dengan Roy kalau saya karena memberikan statement bahwa siapapun yang pergi ke Solo itu adalah pengkhianat. Dan saya klasifikasikan tindakan Damai Hari Lubis dan Egy Sujana itu pengkhianat. Dia tidak terima, itu dengan penjelasan. Dan tinggal kembali saja, apakah memenuhi definisi atau tidak. Orang yang tidak siap, cek saja lah. Sekarang kan Google gampang, apa sih definisi pengkhianat? Orang yang tidak setia, meninggalkan kawan perjuangannya, baik dalam konteks kesetiaan pada negara ataupun kawan perjuangan. Apalagi dia ya
datang ke lawan, apalagi kalau sampai mengambil manfaat dari pengkhianatan itu kan lebih lagi. Iya. Tapi setidaknya tidak setia saja meninggalkan kawannya. Udah pengkhianat. Sudah pengkhianat, apalagi kawan-kawannya di TPUA justru dipecat oleh Egy Sujana. Kan pas ramai ya tentang restoratif justice dan SP3 itu, kemudian saya mendapat info dari Bu Kurnia Triani. Ustadz ya, dipanggil saya kan Ustadz. Saya dapat ini SK pemecatan ini Ustadz. Gimana Ustadz? Ayo udahlah cukup diketahui, jangan disebar gitu. Tapi ternyata Rustam udah nggak nyebar kemana-mana, akhirnya kemana-mana. Jadi yang dipecat itu pertama Azam Khan, sekjennya dipecat. Nah, si Damai Hari Lubis naik menjadi sekjen. Kemudian ada Muslim Arbi, tadinya PLT Ketum, dipecat. Kurnia Triani dipecat, Rustam Yazim dipecat, Rizal Fadilah dipecat, terus satu lagi Ismar Sabri dipecat. Nah, pertanyaannya, apakah tindakan seperti ini tidak mengkhianati kawan-kawannya? Menambah pengkhianatan sebetulnya. 2 kali sebenarnya. Nah, yang kedua kemudian Egy Sujana melaporkan klien saya, yakni Roy Suryo, karena tidak terima dengan analogi 2 tuyul datang menemui jin iprit. Betul. Jadi kan begini, untuk melegitimasi tindakan pengkhianatan itu, Egy Sujana kan berdalih, ini kan strategi, ini siasat tingkat tinggi lah, begitu lah. Sampai bawa-bawa Nabi Musa sama Harun. Nah, dia mengadopsi analogi bahwa dirinya itu sedang menjalankan misi sebagaimana misi Musa dan Harun yang menemui Firaun. Kendati itu pun bikin marah Joko Widodo dan kelompok Solo karena berarti dianggap Jokowi Firaun. Harusnya. Gitu. Iya. Dia memang marah, marah gitu. Dan terakhir kan Farhad Abbas juga minta itu Egy Sujana gimana? Harusnya dicabut saja itu. Karena apa? Dia sudah diberi SP3 tapi kok seolah-olah tidak mau mengakui keaslian ijazah dan tidak mau minta maaf, masih kemana-mana ngomong ijazah itu 100% palsu. Kira-kira begitu. Kira-kira udah dikasih kok masih begitu ya. Nah, terhadap analogi itu memang menarik. Ada tulisan seorang wartawan senior, jurnalis senior, namanya Mas Lukas Luarso. Nah, dia mengkritik. Justru dia membuat analogi yang rasanya lebih ngepas gitu loh, satire gitu kan. Jadi ini bukan analogi Musa Firaun ketemu dengan Musa dan Harun ketemu dengan Firaun. Iya, tapi dua tuyul ketemu jin iprit gitu loh dengan pendetailannya. Saya kira itu kan yang dikutip Mas Ar itu dalam konteks itu gitu loh. Dan bahkan Rizal Fadilah itu mengkritik apa analogi yang disampaikan oleh Egy Sujana itu sebagai sebuah penistaan agama. Kenapa? Kok bisa-bisanya dia menganalogikan dirinya seperti Musa? Musa datang itu mau menasihati, membawa pesan wahyu. Dia datang kan mau minta dicabut status tersangkanya. Nah, Edi Mulyadi di kesempatan yang lain kan beda juga konteks. Musa itu dalam kondisi merdeka, dia kan sudah status tersangka. Nah, banyak kritik lah. Saya pikir kritik-kritik itu biasa. Jadi kalau ada kritik, yang dipersoalkan jangan kritiknya, tapi basis tindakan yang menyebabkan kritik itu disampaikan. Harusnya yang harus dievaluasi adalah kenapa datang ke Solo. Kalau alasannya itu agenda organisasi, kenapa tidak dibicarakan dalam rapat organisasi? Setidak-tidaknya memberitahu anggota organisasi lainnya. Kan Damai Hari Lubis dalihnya kan saat yang 15-16 April yang awal, yang datang ke Solo yang mau nanya ijazahnya itu yang ditanya. Yang dijawab Anda tidak ada kewajiban saya untuk menunjukkan dan tidak ada hak kalian untuk meminta untuk ditunjukkan. Itu kan awalnya kan Egy Sujana yang mengagitasi, mengajak semua untuk datang ke Solo, berangkat. Termasuk Bu Kurnia Triani itu sebenarnya tidak berangkat awalnya, tapi karena diminta berangkat. Termasuk Rustam juga tidak berangkat, tapi diminta berangkat. Begitu dalam tanda petik ya prajuritnya semuanya berangkat, komandannya nggak berangkat gitu loh. Baru belakangan diketahui dia ada foto bersama Dasko, bersama siapa, itu kan menyakitkan buat yang lainnya aktivis. Begitu. Nah, ketika itu dijadikan dalih seolah-olah dulu belum bisa datang ke Solo, nah sekarang mau datang. Lah kalau kan dulu datang konteksnya perjuangan, sekarang datang konteksnya apa gitu loh. Kepentingan pribadi tadi. Jadi seluruh dalihnya itu tidak masuk dalam pemahaman, pemikiran, nalar kawan-kawan di TPUA. Saya bukan anggota ya, tapi saya kan dekat dengan mereka gitu. Bahkan dalam banyak sejumlah diskusi publik itu saya selalu mengarrange kegiatan TPUA, saya membantu. Saya mencarikan tempat untuk diskusi, menyiapkan sound, menyiapkan tim YouTuber, bahkan backdrop pun kalau belum dibikin saya membantu membikin dengan tim saya itu. Artinya ya cukup dekat, bahkan dekat sekali. Dan saya mau tegaskan, Damai Hari Lubis, Egy Sujana
mendampingi Bambang Tri dan Gus Dur di Solo itu saya yang ngajak. Iya. Iya. Jadi seperti apa ya kalau orang bilang itu kacang lupa kulit begitu ya. Jadi tapi walaupun saya tidak ada penyesalan ya. Terlepas apapun yang sudah terjadi terjadilah. Eksistensi mereka dalam pembelaan tadi saya yang mengajak. Andaikan saya tidak ajak, nggak ada kaitannya dengan kasus begitu. Kenapa saat itu Gus Dur hanya kenal saya? Iya, iya, iya. Gus Dur ya? Iya, Bambang Tri yang mengenalkan Gus Nur. Saya karena ini perjuangan perlu melibatkan banyak orang. Saya tariklah Egy Sujana, saya tariklah Damai Hari Lubis dan sebagainya. Warawiri kita ke Solo, sidang dan seterusnya begitu. Nah hari ini dua orang ini melaporkan saya. Nah, saya tidak melihat ini karena visi misi yang disebutkan oleh Habib Rizik untuk membela ulama. Tapi ini adalah follow up dari rencana jahat Joko Widodo kubu Solo untuk memecah belah. Ya kasarnya beginilah, lu kan udah gua kasih SP3. Kerja lagi loh, kalau enggak SP3 lu gua cabut. Toh laporin loh. Karena saya memang kalau kawan-kawan dinilai menjadi batu sandungan bagi kubu Solo untuk menghentikan kasus ini. Karena memang skenario mereka itu kan kasus ini berhenti dengan cara damai. Oke. Sehingga tidak perlu sampai ke pengadilan, tidak perlu menunjukkan bukti, Jokowi tidak perlu dikuliti di meja sebagai meskipun sebagai saksi ya. Iya. Padahal kan saya di podcast sudah siapkan pertanyaan kan. Bahkan ya seluruh sivitas UGM yang dijadikan saksi pasti akan kita tanyai satu persatu oleh persidangan. Skenario itu hanya bisa tidak terjadi kalau terjadi damai dan mereka berhasil menarik dua. Harapannya yang lainnya bisa dengan ditarik. kata lain sebetulnya Mas masih percaya bahwa Jokowi ketakutan dirinya akan dikuliti kalau terjadi persidangan. Ya. Dan itu yang membuat dia membuat skenario agar terjadi perdamaian. Jadi beginilah ya, saya membahasakannya pasca SP3 Egy Sujana. Itu semacam ada sayembara umum dari Solo. Yang dimaksud Solo adalah geng Solo, yang dimaksud geng Solo adalah Joko Widodo kubunya. Untuk bisa membawa tersangka lainnya ini sowan ke Solo. Siapapun yang bisa membawa ke Solo akan dapat jackpot. Ya nggak tahu apa gitu ya. Saya menduga begitu. Kenapa? Karena pasal itu semua tersangka itu dihubungi oleh orang-orang yang ada kaitannya dengan mereka. Ada yang dihubungi Farhad Abbas, ada yang dihubungi Ade Darmawan, ada yang dirayu-rayu lewat forum terbuka, ada yang forum tertutup. Fitra Romdoni dia bicara dalam segala podcast ini baiknya damailah, menyalahkan saya seolah-olah pengacara kok nggak mau kawannya atau kliennya bebas damai dan seterusnya. Saya tegaskan begini, saya pengacara, target saya tentu membebaskan klien. Tapi selain membebaskan klien, saya harus menjaga akidah klien saya. Dia harus bebasnya dengan reputasi yang baik. Iya, betul. Tidak boleh dia hanya menukar reputasinya yang lama dia bangun dengan kebebasan yang sebenarnya dia pun bisa memperoleh itu tanpa harus merusak reputasinya. Apakah secara khusus itu ditujukan kepada paling tidak Bang Egy yang kita tahu sudah membangun reputasi sekian lama dan tiba-tiba paling tidak di publik kita lihat ambiar begitu saja? Bang Egy kan bukan klien saya, tetapi pesan saya kepada klien saya lain, jangan seperti Bang Egy. Oke. Dia memang dapat SP3, tapi hari ini reputasi Bang Egy seperti apa? Dan insya Allah yang lain bebas karena kita nggak salah, kita sedang berjuang. Apa salahnya memperjuangkan negeri ini, rakyat ini ingin menuntaskan kasus ijazah palsu ini di era kita agar tidak menjadi hutang sejarah kepada generasi selanjutnya, lalu dianggap itu sebagai sebuah kejahatan? Dan kalau memang ini menjadi kejahatan, lalu di mana hukum di negeri ini? Di mana kekuasaan di negeri? Di mana rakyat? Dan karena rakyat hari ini sedang ada pada pihak kami, pihak mereka yang berjuang, ada di Pak Roy, Bu Kurnia dan yang lainnya, lanjutkan. Karena apa? Ini bukan kasusnya Roy Suryo dan kawan-kawan. Kalau mereka berkhianat, misalnya tiba-tiba Roy Suryo datang ke Solo minta maaf Pak Nun Sewu, Pak Jokowi, selama ini saya salah. Dan tidak harus minta maaf juga kan, asal datang aja. Sebenarnya tanpa minta maaf seperti kasusnya ini pun bisa begitu. Tapi persoalannya kan orang akan menafsirkan apapun itu sudah selesai. Memang ada korbannya adalah orang itu sendiri ya. Tetapi yang lebih besar adalah korban generasi bangsa. Kita kan tidak sedang berjuang untuk diri kita. Biarlah kalau kita menjadi tumbal dalam sejarah perjuangan nggak apa-apa, tetapi generasi selanjutnya selamat. Namun saya selalu memilih atau mengambil pilihan yang menyelamatkan semuanya. Dan saya punya keyakinan kalau kita kekeh istiqomah, kita selamat semuanya.
Pertama, kita berhasil ya membuat perjuangan ini kan panjang. Tadinya kan ada 12. Iya. Perjuangan layer pertama, 12 orang. katakanlah kita selamat mengeluarkan 4 orang tidak ya. menjadi tersangka, Betul. termasuk dalamnya Pak Abraham Samad. Ya Ya. kita syukuri. Kita syukuri itu. Terlepas kita tidak bisa ngeklaim itu adalah hasil perjuangan kita sendiri, tetapi ada peran kita setidaknya. Dan itu adalah bagian dari kausalitas yang kemudian punya dampak 4 orang keluar. Karena saat itu kita kritik. Ini kan cuma mempodcast. Mereka ada tugas-tugas jurnalisme. Di mana salahnya kalau setiap orang mempodcast, ya orang yang ngomong salah yang mempodcast ikut diproses. Lah, di mana kebebasan jurnalistik kita gitu loh. Terus yang kedua, ya kan? Saat kegentingan pada saat pemeriksaan sebagai tersangka, di klaster kedua Roy Rismantiva, juga klaster yang pertama kemarin Kurnia RRK lah tidak ditahan. Itu juga kita syukuri. Walaupun yang kedua itu sudah tidak tahan karena menggunakan rejim KUHP baru yang ancaman pidana Kurnia, Rustam dan juga Rizal itu sudah di bawah 5 tahun semua. Karena sudah dikonversi. Dan di dalam ketentuan peralihan pasal 616 KUHP itu, jadi kalau ada norma baru dengan norma lama, ya, kalau ada yang menguntungkan ya dipakai norma yang baru yang lebih menguntungkan bagi terdakwa, dan norma yang baru itu menguntungkan. Misalkan pasal 28 itu sudah dicabut, diganti pasal berapa lupa 27A saya. katanya. Enggak, 27A masih ada. Oh iya. Yang tadinya 6 tahun itu jadi tinggal 4 tahun. Sehingga nggak bisa ada untuk nahan semua. Untuk yang pertama nih. Iya. Memang untuk yang klaster RRT masih ada potensi karena ada masih 32 dan 35 yang ancamannya di atas 5 tahun. Tetapi kan mereka sudah bisa melampaui itu, sudah tidak ditahan. Iya. Kenapa? Ini juga karena keyakinan. Dulu juga sudah sempat juga ada yang berusaha membawa ke meja perundingan, misalkan Faisal Assegaf, Jimli Asyidik dengan bernarasi tentang apa? Ini tugas-tugas dari Komisi Reformasi Polri. Ya sampai hari ini nggak jelas ini kerjaannya Jimli Asyidik di Komisi Reformasi Polri. Apa ini sudah berapa hari udah lewat jadwalnya? Hasilnya kagak ada. Dulu mau ngambil nih isu ini sebagai ya prestasinya lembaga itu seolah-olah bisa mendamaikan. Itu kan cuma mau ngambil apa perjuangan orang untuk didamaikan sehingga hilanglah objek perjuangan tadi gitu. Nah, saat itu awalnya itu kan memang saya statement keras. Siapapun yang berdamai dengan Jokowi berarti dia berkhianat kepada rakyat. Maksud saya statement itu sudah menjadi warning agar yang lainnya tidak mengambil langkah itu. Iya. Nah, kemudian saya spill memang ternyata rayuan SP3 itu lebih ampuh ya lebih memiliki daya magic ketimbang statement yang saya sampaikan. Ya sudah, berarti udah pilihan kan. Jadi kalau hari ini saya menyebut 2 orang itu melakukan pengkhianatan, bukannya saya, banyak orang melakukan pengkhianatan, banyak orang yang menyebut itu sebagai pengkhianatan. Gitu. Makanya harusnya saat ini adalah orang-orang tadi kan Bang Egy, Bang DHL itu kan tobat, introspeksi, gimana caranya ya agar kawan-kawan yang tersakiti ini terkompensasi lah ya, Kurnia yang lainnya. Bisa saya katakan Bu Kurnia itu masuk dalam kasus ini dan jadi tersangka gara-gara Egy Sujana. Kenapa? Dia, Bu Kurnia kan sebenarnya waktu itu sama saya lagi fokus advokasi PIK 2. Tiba-tiba diajak sama Egy Sujana dengan narasi kok nggak mau belain abang, hanya belain AK gitu. Oh, oke. Tolong dong, di jasa palsu ikut juga. Nah, datanglah kompres pertama, itulah yang kemudian jadi delik. Podcast dengan Egy Sujana di kasus jasa palsu. Ya wajar kalau kawan-kawan ini marah. Setelah itu dia tinggalkan Bu Kurnia ya. Setelah diajak ke Jogja ditinggalin. Wajar marah. Dan kenapa saya itu tegas marah sekali terhadap pengkhianatan? Karena saya tidak sedang menyelamatkan Egy Sujana, Damai Hari Lubis atau generasi ini, generasi selanjutnya. Bagi Egy Sujana dan Damai Hari Lubis agar dia paham itu pengkhianatan, agar tidak mengulangi lagi, agar bertobat. Sebab kalau kita permisif terhadap pengkhianatan, nanti orang berdalih, oh itu siasa, itu kan demi. Nggak ada itu. Yang kedua. Dan generasi lain juga akan mengikuti itu. Nyontoh. Ya, dan yang paling penting, orang-orang istiqomah yang setia dengan perjuangan tidak mendapatkan insentif perjuangan. Kan kita harus memberi insentif perjuangan. Insentifnya itu apa? Penghargaan, penghormatan kepada orang yang kekeh, teguh. Kita berikan doa kepada mereka, dukungan. Tapi alhamdulillah, saya membaca di sejumlah diskusi sosial media, insentif itu diperoleh kawan-kawan banyak yang mendukung, mendoakan tetap teguh istiqomah, mendoakan selamat, selalu dijaga oleh Allah dari semua kejahatan, dilancarkan rezekinya. Jadi insentif seperti itu sebenarnya sederhana ya. Tapi justru itu memang yang menjadi modal kita bergerak. Memang perjuangan seperti ini kan value-nya bukan materi. Beda dengan kita kerja.
Kalau kita kerja value-nya materi. Lu kagak gaji gua, ya gua kagak kerja. Tapi kalau perjuangan insentifnya apa? Tentu insentif paling utama adalah ridha Allah, pahala. Itu yang aspek tak terindra. Tapi dalam konteks sisi kemanusiaan kan wajar ya orang itu butuh Orang respect apresiasi, gitu ya. respect. Itu yang saya mau tumbuhkan agar apa? Banyak orang lain yang mau berhimpun di lingkaran perjuangan ini. Kenapa? Lingkaran perjuangan ini udah banyak yang meninggalkan. Ada yang takut dengan kezaliman, ada yang sibuk dengan pekerjaan dan dunia, ada yang mencari keuntungan dari perjuangan. Ini kan tugas yang paling berat. Mensterilisasi, memberikan semacam iklim atau habitat yang baik dalam perjuangan. Kan dalam perjuangan ini kan akhirnya kita bisa seleksi alamiah. Saya pikir itu penting untuk saya. Bang, ada satu hal yang ingin saya coba konfirmasi ya. Abang yakin bahwa semua yang diceritakan Bang Egy, termasuk dia tidak meminta maaf, kemudian pernyataan bahwa di Solo di hadapan Jokowi dia dia meminta, ya dia memberikan semacam imperatif lah, tolong datangkan polisi bla bla bla, cabut SP3. Apakah itu firm sudah sudah terbukti benar, atau katakan saja Bang Egy ngomong di Jokowi seperti apa, bahkan mungkin meminta maaf di luar dia? Saya menggunakan kaidah yang pertama, nahnu nahkumu bi ad-dawahir. Kita menghukumi sesuatu itu berdasarkan yang zahir. Zahirnya Egy menyatakan itu. Kita tidak punya bantahan. Ya, itu dulu yang kita jadi pegang. Yang kedua, pihak yang terkait tidak membantah pernyataan ini. Dalam hal ini Jokowi. Ya memang terjadi. Yang ketiga, itu juga sudah dipublikasi terbuka luas, misalnya di Rakyat Bersuara, di mana-mana. Dan tidak pernah ada bantahan. Berarti memang firm gitu. Cuman kesalahan dari Egy Sujana dan Damai, memang Jokowi tidak butuh itu. Kedatangan dia saja ke Solo udah cukup untuk dikapitalisasi dalam konteks strategi pecah belah Joko Widodo terhadap perjuangan ini. Itu yang nampaknya entah absen, entah ya mungkin orang udah nggak betah dengan status tersangka, ya kita nggak tahu lah ya. Tapi yang jelas bagi Jokowi memang tidak penting ada atau tidaknya. Bang, dari pihak sono, melalui relawan lah, melalui pengacara-pengacara mereka, Abang tadi langsung mengatakan satu nama, Farhad Abbas misalnya. Kemudian yang lain juga katakan membuat suasana, mengkondisikan agar teman-teman tersangka ini mau meminta maaf. Ya, ada yang caranya. Sebentar, bukan itu. Apakah itu juga dilakukan oleh Bang Egy dan Pak Damai Harilubis setelah mereka, saya sih gampangnya, membelot? Yang pertama, memang pasca SP3 itu banyak yang bergerilya ya. Baik dari, pokoknya kubu Jokowi ya. Sampai penyidik. Tiba-tiba di toilet Bu Kurnia didatangi salah satu penyidik mempertanyakan, "Ibu, gimana Bu, ada atensi selanjutnya?" gitu. Ya intinya apakah lebih baik dihentikan apa gitulah. Istilahnya memberikan pesan bahwa sebaiknya perkara ini berhenti saja Bu. Penyidik yang memeriksa juga bilang, "Iya Pak, jadi sebaiknya ya berhenti saja, kita juga udah capek." Jadi dari ketiganya kita kan selalu evaluasi ya rapat. Tiga-tiganya dapat pesan itu. Rustam dapat, Rizal Fadilah dapat, dengan bahasa ya tentu implisit ya, nggak profan. Kemudian Kurnia justru di toilet ya, diikuti seorang penyidik perempuan, terus ditanyakan gimana kelanjutannya. Dan ada pesan ya sebaiknya ya dihentikan. Andai saja pejuang kita menyatakan iya, bisa nggak ya ini dihentikan, saya restorasi, pasti cepat di follow up. Ada langkah-langkah. Wah, cepat. Yang kedua itu dari sisi penyidik ya. Kedua dari relawan, termasuk lawyer ya. Farhad Abbas nelponin Rustam, arahnya sama, Rustam Effendi. Maka Farhad Abbas nelpon teman saya, yang teman saya ditanya oleh Farhad Abbas begini. Saya sebut namanya Yasin. Sin, bisa nggak itu Kozinuddin saya ajak ke Solo? Atau gini saja deh Sin, ketemu saya dulu deh, nanti gampang yang lainnya. Farhad, ini ya, saya belum ngomong sama Kozinuddin ya. Saya bisa pastikan jawaban Kozinuddin adalah tidak. Kata Yasin. Jangankan ente Farhad, dia ajak ketemu untuk pick 2 saja, dia kagak mau. Lu tanya Krisna kalau nggak pernah. Krisna kan pengacara Agwan, yang sempat memang minta ketemu. Saya bilang enggak ada kepentingan saya.
Ya ada atensi-atensi lah yang saya tidak perlu sebutkan kalau itu karena konteksnya adalah sesama teman begitu dengan Yasin. Lalu Yasin cerita ke saya, ya memang ngapain ketemu gitu loh. Jadi konteksnya memang ngajak ke Solo dalam konteks untuk itu. Nggak tahu lawyer lainnya apakah dihubungi, tapi yang jelas saya. Dan kalau saya ke Solo memang dianggap, waduh, itu keberhasilan luar biasa itu. Itu kakap. Iya, ibaratnya dianggap berhasil sekali. Makanya saya menganalogkan ini Solo sedang membuat sayembara. Barang siapa yang dapat membawa siapapun dari kubu pejuang datang ke Solo, maka Anda akan saya beri bla bla bla. Mungkin begitu ya. Terus Adi Darmawan menghubungi si Gafur juga menawarkan hal yang sama. Argumentasinya, loh kalau Kurnia kan advokat, jadi bisa kita keluar. Jadi nggak mau semua dia, hanya Kurnia gitu. Dengan dalih ini kan advokat, ya memang nggak layak. Dan di sebuah forum interupsi ke saya juga menaruhkan itu, Bang Kosin, kalau bisa Bu Kurnia itu kan statusnya advokat. Nah begitu masuk ke forum tetap saya bantah. Lah kalau memang advokat itu tidak boleh, sejak awal kalau polisi nggak boleh menetapkan tersangka. Dan kalau memang advokat itu memang tidak bisa, harus direstoran, tidak perlu ke Solo, ya sudah keluarkan saja advokat ini. Nggak perlu ke Solo, nggak perlu. Iya betul. Jadi memang targetnya itu dugaanku. Dan memang kawan-kawan alhamdulillahnya ya Bu Kurnia, termasuk Pak Roy, paling gigih itu Pak Roy. Sampai bahasanya Bu Kurnia ini benar-benar Raja Jawa ini, ngayomi semuanya ini, benar-benar tangguh. Roy Suryo benar-benar tangguh. Sebab sebenarnya kalau Roy Suryo itu menyerah, sebenarnya yang lainnya juga nggak punya basis legitimasi karena kan mereka menyandarkan pada penelitian mereka. Gitu. Roy Suryo, ya, betul. Jadi menarik sekali kawan-kawan itu jadi semakin punya keyakinan memang ini harus dituntaskan. Dan semacam kami itu semacam seperti punya hutang sejarah ya. Dari sisi generasi sebelumnya kami dapat PR, dari generasi sebelumnya ya, dari generasi selanjutnya kami punya hutang sejarah yang harus kami tuntaskan. Kan sebenarnya kasus Jaya Pasal udah lama ini jadi PR. Masa kita mau jadikan hutang yang kita wariskan ke anak cucu? Bapak, kakek, dulu ada jasa palsu, masa nggak tuntas-tuntas, malu kita. Iya loh, ini kan jadi sejarah nih. Ya semoga rasa malu itu ada di semua pihak harusnya. Harusnya demikian, tapi setidaknya kalau kami itu sudah terlibat berusaha. Sehingga kalaupun tidak terjadi, itu bagian dari diangkatnya beban hukum atau taklif itu. Kan Imam Ali menyatakan kan ada 3 orang, Rufi'ah Anil Kolam ya, diangkat pena itu terhadap 3 orang, salah satunya adalah orang yang sudah terpaksa. Maksudnya terpaksa apa? Kita sudah berusaha sungguh-sungguh, berjuang sungguh-sungguh, tidak pernah berbelok, tidak tergiur, tidak takut diancam, tapi pada akhirnya tetap belum berhasil. Nah, berarti kan keterpaksaan. Beda kalau kita sejak awal sudah belok. Tidak kena lagi hukum taklif itu. Iya, tidak kena beban mukallaf taklif tentang untuk utang sejarah tadi gitu loh. Jadi setidaknya saya pribadi khususnya saya punya argumentasi kepada anak dan cucu saya. Mudah-mudahan saya panjang umur. Amin. Sampai ke cucu, cicit begitu. Dan saya bisa ceritakan bahwa saya, ayahnya, kakeknya, bahkan kalau sampai kakek buyutnya dulu sudah memperjuangkan ini. Begitu. Mas, saya ingin mungkin merekonstruksi persoalan ini menjadi agak sederhana. Di awal-awal Pak Jokowi kemudian melaporkan. Polisi dengan apapun alasannya kemudian dengan sangat sigap menindaklanjuti. Bahkan kemudian memilih pasal-pasal yang berat. Ya, kalau 35, 32, yang disebut penyeludupan di awal-awal pembicaraan kita dulu. Nah, kemudian tiba-tiba mungkin di tengah jalan setelah merenung setelah apa, dia Pak Jokowi terutama melihat bahwa ke depan itu dia harus berhadapan dengan beban tadi dikuliti, ya, sehingga kemudian yang terjadi adalah lain, menginginkan segera selesainya persoalan ini dengan cara non peradilan. Kalau saya bisa mengatakan bahwa Pak Jokowi terpojok, saya ingin bertanya pada Mas Kozinuddin, dalam penilaian Mas, seberapa terpojok Jokowi saat ini? Terpojoknya dia pertama tentu beban kesehatan ya. Tentu itu tidak baik buat kesehatannya kalau dia terus menanggung problem masalah ini berlarut-larut. Kedua yang paling penting adalah beban kalau itu nanti terbukti
ijazah itu bermasalah. Karena setelah ditunjukkan di proses gelar perkara khusus, Roy Suryo, Rismon, dan yang lainnya justru makin Tetap. yakin gitu loh. Kalau sebelumnya kan masih menduga, khawatirnya barang yang dikeluarkan itu adalah barang yang memang genuine, yang kita luput melihat itu. Iya, iya. Ternyata sudah dilihat enggak. Artinya kalau nanti yang ditampilkan yang lain, oh nggak bisa. Dulu di gelar perkara khusus yang itu. Iya. Gitu loh. Jadi memang kemarin itu mereka punya rencana, kita juga punya rencana terhadap gelar perkara khusus itu. Jadi bisa dikatakan gelar perkara khusus ini blessing in disguise juga Iya, ya. betul, Jadi betul, betul, ternyata betul, gitu. betul, betul. Walaupun saat itu memang Ya. gelar perkara khusus itu adalah bagian skenario untuk menekan kami, seolah-olah setelah ditunjukkan ada, itu jatuh mentalnya dan mengaku itu asli. Dan setelah itu di follow up oleh relawan Jokowi Rejo. Bukan relawan Jokowi Rejo ya, tapi relawan Jokowi Barajipi. Datang ke Sulu, dia menyatakan ada 12 orang terlapor, tapi di antara mereka setelah didekatkan dokumen dan pasal-pasal yang berat, tapi masih ngeyel, ya Pak Jokowi mengatakan ya kalau yang lainnya masih dimaafkan kecuali 3. Artinya, desain penunjukan bukti itu bukan karena terpojok oleh kami yang menuntut, tetapi karena mereka mencoba menekan setelah ditunjukkan, ayo coba mau ngalah nggak? Nih pasti. Nih, ya. Iya. Ternyata enggak. Iya. Kenapa? Karena itu di follow up dengan kunjungan dan setelah itu ditawari dengan restoratif justice. Kan salah satu dalih Egy Sujana dan Damai itu kan karena dulu dia pernah berjanji kalau ditunjukkan SD, SMP, SMA dan asli, ya saya sudah case close. Tapi faktanya kan pertama nggak pernah ditunjukkan ke Egy, dia belum pernah melihat sampai hari. Yang melihat itu ada kuasa hukumnya yang ngakunya tadinya asli, tapi begitu debat dengan Gofur, enggak itu asli sesuai fotokopi yang ada beredar. Awalnya ngomong asli, sekarang berubah lagi. Memang nggak bisa megang tadi yang katanya bisa di. Katanya sih bisa sampai ini. Nggak boleh, memang itu barang bukti kalau dipegang nanti rusak kan kekhawatirannya itu cuma ngelihat saja gitu. Nah. Sebenarnya juga keterpojokan Jokowi, ketidakinginan Jokowi untuk masuk presiden itu bukan hari ini saja, tapi terbaca sejak awal pelaporan. Karena begitu selesai laporan, saya masih ingat betul Firmanto Laksana, salah satu kuasa hukum Jokowi, membangun narasi persatuan kebangsaan. Ya, walaupun ini sudah dilaporkan, tapi alangkah baiknya kalau kita akhiri polemik ini, kita satukan energi bangsa untuk ini. Dan Rifai Kusuma Negara juga berkali-kali menyatakan Pak Jokowi ketika mau mengajukan ini, dia sempat tanya, kalau saya cabut masih bisa tidak? Ya bisa Pak. Karena apa? Delik aduan itu bisa kita cabut sewaktu pun, kapanpun, kalau dicabut berarti selesai. Kalau delik umumnya bisa kita dekatkan dengan pendekatan restoratif justice. Artinya sejak awal memang tujuannya hanya untuk menggertak. Nah, begitu selesai bisa cabut, selesai. Jadi target dia itu dia ingin melegitimasi ijazah atau bahasa yang kita pinjamnya. Ingin merestorasi yang palsu menjadi asli dengan perdamaian meminjam laporan polisi yang sudah dia buat. Nah, padahal saya tegaskan, kita semua menegaskan. Memangnya dengan berdamainya Egy Sujana Damai Lupis, barang yang palsu berubah menjadi asli? Kan enggak. Kan pemulihannya enggak terpenuhi. Pemulihan yang mana? Beda kalau kasusnya misalkan penggelapan ya. Penggelapan 10 juta, terjadi perdamaian, dikembalikan cuma 7,5 juta nggak apa-apa, ya udah kita tutup. Ada pengembalian kerugian, ada restorasi, setidaknya jadi 7,5 juta. Lah kalau ini restorasinya mana? Apalagi laporannya nggak dicabut. Iya, betul. Apalagi tadi ada juga dikatakan bahwa RJ-nya agak cacat atau cacat lah, karena yang harusnya 5 tahun ke bawah. Sementara polisi dari awal sudah menetapkan pasal-pasal yang berat. Saya ingin bertanya begini. Apakah ada kesan yang mungkin saya tidak tahu bagaimana caranya kesan itu sampai ke Mas Hojin? Apakah Mas Hojin menangkap kesan polisi juga merasa menyesal di awal sudah menetapkan pasal-pasal yang tinggi? Enggak ada. Karena polisi itu hanya menjalankan titah Solo, titah Joko Widodo. Saya mau tegaskan bahwa hari ini SOP yang dijalankan dalam kasus ini adalah SOP Solo, SOP Joko Widodo. Tegas sekali. Dan saya mau tegaskan bahwa Republik ini, kendati Presiden kita Prabowo Subianto, tetapi institusi kepolisian khususnya dalam perkara ijazah palsu ini masih dikendalikan Joko Widodo. Mas merasa menyesal dengan perbuatan polisi seperti itu? Oh tidak, justru ini kami konfirmasi bahwa nggak keliru selama ini bahwa polisi ada di kendali Solo, bahwa ada matahari kembar. Kami sudah buktikan. Ini ada hal yang menarik nih, beberapa baru terjadi kemarin. Kemarin dulu lah katakan. Kapolri dalam sebuah pertemuan di DPR ketika menyatakan mengeluarkan sebuah pernyataan yang menohok publik
ketika beliau menyatakan menolak Polri berada di bawah sebuah kementerian. Nah, beliau menyatakan ya kalau itu terjadi saya lebih mungkin tidak verbatim, tapi kira-kira saya memilih jadi petani. Nah, Saya tersinggung. Oke. Sebagai anak petani saya tersinggung. Itu kan seolah-olah petani itu rendah. Seolah-olah levelnya jauh lebih rendah daripada polisi. Iya. Saya mau tegaskan hari ini petani itu jauh lebih mulia daripada polisi. Kenapa? Petani itu ya kalau dia menanam mungkin padi atau tanaman palawija yang lainnya, Iya. itu berkahnya melimpah. Dia tidak hanya bersedekah untuk nafkah anak istri, tapi juga bersedekah pada burung-burung, Iya, serangga betul, yang makan itu. Banyak. Sementara polisi hari Tikus ini, sekarang barangkali ya, kadang-kadang tikus ya. pun dapat berkah dari Iya. tanaman petani. Iya. Sekarang polisi. Iya. Masa orang sampai ada gium lah, lapor polisi itu, lapor kehilangan kambing, habis biayanya sapi, dan seterusnya. Bahkan terakhir ada yang menohok. Lebih baik lapor damkar daripada polisi gitu. Maksud saya begini loh, Pak Listo kok gunakanlah analogi yang lain gitu loh. Lebih baik saya pensiun dini begitu. Itu Betul. baik. Kenapa Betul. sih harus petani gitu loh? Iya, Memang iya. rendah posisi petani. Saya anak petani, saya bangga menjadi petani. Dan saya dulu bertani. Saya macul, saya ngoret, ya. Saya menanam, saya buruh, saya geblok pari. Kalau kalau di kebun itu kita lada, kita mutil, kita ngambil sahang atau ngambil lada, nggak malu, bangga saya. Kenapa sih menggunakan analogi petani? Kenapa? Lebih baik saya pensiunin. Itu bagus. Iya. Yang kedua, apa sih beda polisi dengan tentara? Tentara saja mau di bawah institusi kementerian kan. Apa kekhususannya gitu loh. Nah kalau tidak bisa menjalankan fungsinya kan tetap jalan. Oh TNI saja bisa menjalankan fungsi. Jadi memang lagi-lagi saya teringat ada game Lord Acton, power tends to corrupt absolutely, power tends to corrupt absolutely. Corrupt absolutely. Ya. Nah, jadi basis korupsi itu selalu kewenangan. Kalau kewenangannya berkurang, korupsinya jadi berkurang. Lahannya menjadi tidak basah. Itu ya. Itu yang menjadi problem itu adalah kehilangan kewenangan, berarti kehilangan potensi untuk bisa menyalahgunakan kewenangan. Dan itu berarti potensi untuk tidak bisa korupsi. Saya tegaskan itu. Kalau nggak mau saya sebut gitu, ya sudah apa salahnya? Kepolisian di bawah Kementerian Dalam Negeri, tentara di bawah Kementerian Pertahanan seimbang gitu loh. Memang kalau kita mengatakan emang polisi lebih baik daripada tentara kan enggak. Semua kan lembaga negara, semua ada aturan main, konstitusinya ada gitu loh. Jadi kadang-kadang kalau sudah sampai pada argumentasi yang asbun gitu kayak Pak Listo ini kan asbun kalau kita lihat itu menyakiti petani loh. Saya tersinggung loh. Walaupun saya sekarang sudah tidak petani, saya anak petani tersinggung dengan pernyataan itu. Kira-kira kalau Pak Listio kemudian meralat dan meminta maaf itu lebih bagus? Enggak terkompensasi menurut saya. Memang kebiasaan dia. Silakanlah Pak Listio minta maaf ya enggak, minta maaf terserah enggak juga enggak. Tetapi yang jelas saya mengkonfirmasi, saya sebagai anak petani tersinggung. Mungkin juga banyak petani-petani lainnya tersinggung. Lah dulu loh masa begini, petani pengen anaknya sekolah didik, pengen jadi polisi. Setelah jadi polisi kok, lalu polisinya itu bilang, lebih baik saya jadi petani. Kan orang tuanya tersinggung. Saya dulu didik kamu itu nggak begitu, kira-kira begitu. Karena rata-rata kan banyak pejabat kita itu justru jadi petani loh, karena dia gigih, berjuang, dan seterusnya. Dan ingat, harta rakyat kita yang relatif paling bersih, walaupun semua masih ada, itu dari harta bertani. Kalau pedagang mungkin ada ya salap-salipnya. Buruh juga ada ya. Kurang timbangan. Buruh juga iya, nggak amanah sama atasan. Kalau petani, saya dapat cerita di Magelang ya, tempat saya ngampus kuliah dulu. Itu ada seorang kiai, kendati dia punya penghasilan lain, dia tetap bertani, nanam padi, tetap sayur mayur untuk menghidupi anak-anak dan istrinya. Apa? Dia ingin menjamin kehalalan makanan yang dimakan. Ya ada penghasilan tapi tetap bertani. Maka berkah. Jadi ketika Listio Sigit Prabowo menyatakan itu menurut saya tersinggung sebagai anak petani. Dan tidak layak itu muncul dari Kapolri. Harusnya argumentasinya itu argumentasi ketatanegaraan. Misalnya, kalau konteks itu di bawah kementerian, maka fungsi-fungsi penegakan hukum tidak bisa maksimal. Karena apa? Misalnya ada atensi khusus yang harusnya langsung bisa ke Pak Presiden, bisa di-drive, itu terhalang karena ada subordinasi dari kementerian. Misalnya itu argumentasi, kendati argumentasi ini juga tidak tepat. Buktinya di kementerian lain, dalam hal ini tentara juga bisa jalan, apa masalahnya? Ya tadi yang saya sebut, kewenangannya berkurang. Potensi untuk menyalahgunakan kewenangan juga jadi berkurang. Mas, ada ya terlupakan nih. Tadi di awal-awal kita bicara soal TPUA ini kan dibentuk jauh-jauh hari sebelum ada laporan dan itu melibatkan Habib Rizik ya.
Ya. Kemudian masuklah Bang Egy, dan di akhir-akhir ini kan Bang Egy lah ketuanya, Iya, kalau saya betul, tidak betul, betul, salah. betul, Bang. Apakah Mas mungkin dari siapapun atau langsung dari beliau pernah mendengar Habib Rizik mungkin menyesal, mungkin kecewa, mungkin apa tentang dua orang ini? Saya tidak tahu, tapi kalau Habib Rizik melihat siaran ini, saya mohon kepada Habib Rizik untuk menertibkan, mendamaikan, meminta agar Egy Sujana dan Damai Hari Lubis mencabut laporan karena tidak layak, tidak sejalan dengan visi TPUA. Lagi pula kalau itu berlanjut, saya khawatir aib-aib keduanya semakin terbongkar lebih jauh karena dukungan publik saat ini tidak lagi kepada keduanya dan khawatir berdampak juga kepada perjuangan umat Islam lainnya, perjuangan lainnya gitu. Jadi memang butuh nasihat dan memang Bu Kurnia Triratni itu menunggu-nunggu hari ini. Apa arahan dari Habib Rizik Syihab selaku imam besar terhadap masalah ini, karena menurut Bang Azam kan Dewan Pembina yang tertinggi dalam TPUA itu Habib Rizik. Masihkah Bang Egy mau mendengar Habib Rizik atau siapapun ulama? Kita itu kan harus selalu husnuzon ya. Kita harus menyadari setiap orang itu memang bisa bersalah dan setiap orang masih mungkin untuk memperbaiki diri. Sepanjang nyawa masih dikandung badan, sepanjang nyawa belum di kerongkongan. Saya pikir semua ikhtiar tetap harus kita sampaikan, dan saya menyampaikan juga kewajiban saya. Karena apa? Kalau ini berlanjut, kalau bagi kami nggak ada masalah. Toh itu ancaman pidananya di bawah 5 tahun, berpanjang-panjang, dan belum tentu juga jadi perkara begitu. Cuman kan dampaknya jelek jadi. Ini masa, tadi Kiai Slamet Ma'arif, Sekjen TPUA, Ketua TPUA, pembela ulama dan aktivis melaporkan aktivis Ahmad Kozinuddin. Lucu banget itu loh. Apalagi basis laporannya karena Ahmad Kozinuddin mengkritik polisi yang menerapkan KUHP rasa SOP Solo karena SP3-nya tidak mengikuti prosedur. Kan kacau. Sebetulnya di publik juga ini sangat tidak populer ya. Kayak bunuh diri. Artinya gini, ya artinya bunuh diri perdata lah gitu, gitu. Nama baik itu bisa langsung. Makanya saya lihat keduanya saya bisa memahami karena dipaksa dugaan saya. Karena ini bagian dari follow up strategi pecah belah Sulu. Karena kan SP3 itu kan atau bagian ada dari harga atas SP3. Itu bagian dari timbal balik itu barangkali. Harga yang harus dibayar diantaranya. Tapi ya sudahlah, saya memang sudah terbiasa. Mau dizalimi oleh siapapun, saya tetap mengikuti falsafah yang orang tua saya dulu ajarkan. Memang saya orang Jawa. Becik ketitik olo ketoro, kabeh mesti ngunduh wahing pakarti. Apa tuh? Maksudnya becik ketitik, baik itu pasti akan ketitik, olo ketoro, jelek itu akan kelihatan. Maksudnya kebaikan pada akhirnya akan terbukti, kejelekan akan terungkap. Kabeh mesti ngunduh wahing pakarti. Atau kira-kira ya, setiap tanaman yang kita tanam, siapapun akan memanen tanaman itu. Artinya apa? Ya siapapun yang hari ini berbuat zolim, dalam waktu dekat gitu ya? atau waktu lama, bahkan setidaknya sampai akhirat pasti akan mendapatkan akibat dari kezalimannya. Dan saya terus terang, saya merasa dizolimi dan kasin. Saya berjuang, membela rakyat, melawan kezaliman, membongkar ijazah palsu, melawan kebohongan Jokowi. Tiba-tiba ke dalam perjuangan itu saya justru dilaporkan oleh orang yang ngaku dia sekjen TPUA, ketua TPUA. Saya tidak terima. Dunia akhirat saya tidak terima. Dan saya kembalikan semua kepada umat Islam, kepada rakyat, akan membersamai siapa. Karena bagi saya cukuplah Allah bersama saya, dan itu cukup menjadi penolong saya, dan Allah sebaik-baik penolong. Begitu. Pak Jokowi merasa terpojok, inginnya persoalan ini selesai. Ya, betul. Sementara tadi kalau saya tidak salah, Mas mengatakan bahwa bola juga sebetulnya masih ada di Pak Jokowi dengan mencabut. Akankah Pak Jokowi mencabut ini? Karena kalau menurut Profesor Henry dalam pembicaraan kemarin, pembicaraan saya dengan beliau mengatakan Presiden sudah harus turun tangan, mungkin mengabolisi, mungkin apa lah. Karena kalau tidak ini akan ya tetap juga Pak Profesor ini juga mengatakan bahwa ada konsekuensi tertentu yang akan dipetik Pak Jokowi kalau peradilan tergelar. Mas melihat akankah Pak Jokowi mencabut laporan dan itu kan bisa saja dimungkinkan? Yang jelas saya hanya memastikan
klien-klien yang saya tangani tetap istiqomah, tidak keluar dari koridor perjuangan, dan memastikan mereka tidak terzalimi, dalam hal ini tidak dipenjara, karena itu zalim. Iya. Jadi memastikan agar mereka tetap merdeka, tetap bebas, tetap terus berjuang dengan kondisi yang merdeka. Adapun bahwa kemungkinan pilihan dicabut itu akan terjadi, ya memang kemungkinan sangat terbuka. Tapi apakah Saudara Joko Widodo atau mencabut atau tidak, ya saya serahkan kepada Joko Widodo begitu. Karena baliknya kan tinggal kepentingan Joko Widodo sejauh mana. Kalau merasa dia mau cabut, ya bisa cabut. Karena ini kan pasalnya memang pasal delik aduan. Dan saya pastikan kalau Joko Widodo mencabut, yang lainnya juga ikut berhenti. Kenapa? Karena sejak awal desain laporan yang Lecumanan, Andi Kurniawan, Samuel Suekan itu tidak mungkin digubris kalau tidak ada laporan Joko Widodo. Jadi kalau ini dicabut, yang 3 ini pasti gugur. Gitu. Gini, konsekuensi bagi Pak Jokowi sebagai paling tidak berdasarkan obrolan kita, ketika dia datang atau ketika peradilan bergulir dengan katakan saja kalau terjadi secara adil, yang terjadi adalah beliau dikuliti. Sementara kalau beliau mencabut, beliau tinggal memberikan sifat sabar aja karena bagaimanapun buku udah muncul apapun bicara apa, tapi kan kalau dulu pun dibiarkan kan tetap akan begini. Nah, kira-kira sebetulnya kan akan lebih gampang buat beliau untuk mencabut. Kan? Saya tidak memberikan rekomendasi apapun ya, tetapi dalam konteks perhitungan memang bagi dia, kalau posisi saya di dia ya, lebih menguntungkan mencabut. Karena kalau lanjut, dia tidak hanya merugikan dirinya, tapi merugikan banyak orang yang akan ikut dikuliti. UGM akan dikuliti, SMA-nya akan dikuliti, saksi-saksinya akan dikuliti. Dokumen-dokumen dari KIP dan sebagainya juga akan menjadi pembanding. Tapi ya saya tidak memberikan rekomendasi. Kalau diam saja, sabar saja, peduli setan lah angin lalu kan juga nggak apa-apa ya sebenarnya. Ya kalau dicabut kan begitu. Cuman akhirnya memang dia akhirnya divonis oleh publik. Tapi bagi dia kan selama ini udah biasa digituin. Biasa digituin. Dan banyak hal dianggapnya kan angin lalu juga. Angin lalu juga gitu. Ya. Kalau dia mau realistis memang begitu dan berkonsentrasi dengan pemulihan ya. Karena kan dia juga berat itu. Saya tuh tidak termasuk orang yang suka orang lain berat penyakit gitu. Saya insya Allah mendoakan beliau. Dan kita juga saya pikir sebagai sesama manusia kan ikut mendoakan beliau. Betul. Kata terakhir sebelum kita tutup pertemuan kita. Pesan untuk Bang Egy Sujana, juga Bang Damai. Bang Egy, Bang Damai, setiap perjalanan itu ada akhir, dan setiap kita mendesain perjalanan akhir itu kebaikan yang akan kita peroleh. Dan sepanjang kita masih bernapas, kita tidak bisa katakan bahwa itu adalah ujung dari perjalanan. Masih banyak kesempatan, masih banyak cara untuk kita memperbaiki diri, dan masih banyak peluang untuk kita menjadi baik. Cukuplah beberapa saja yang kemudian merasa disakiti. Bu Kurnia, Bang Rijal, Bang Rusta, Bang Azam. Jangan tambah lagi. Dan yang paling penting adalah bahwa pada akhirnya kan kita akan kembali kepada Allah SWT. Siapkan ya hidup kita itu sebagai untuk kembali kepada Allah. Maka ayo mari kita bersama-sama, saya, Bang Damai, Bang Egy Sujana, untuk menyiapkan hidup kita untuk kehidupan yang sejati. Dan saya mohon kepada Habib Muhammad Rizik Syihab, imam besar yang selama ini juga menjadi panutan Bang Damai, ya, Bang Egy, juga kawan-kawan TPUA, untuk juga ikut menasihati agar tidak semakin terbuka konflik TPUA yang sebenarnya tidak perlu terjadi, apalagi dengan adanya laporan polisi ini. Itu menurut saya, bagi saya cukup. Terima kasih, Bang Kozinuddin. Sobat Madilog, semakin hari kita kian tersadarkan bahwa kasus dugaan ijazah palsu Jokowi bukan lagi soal Egy, soal Roy Suryo atau Ahmad Kozinuddin semata. Ini soal siapa yang boleh bicara, siapa yang harus diam, dan siapa yang menentukan batas antara kritik dan kriminal. Ketika hukum dipakai untuk membungkam perdebatan, maka yang mati bukan cuma keadilan. Yang mati juga adalah ruang berpikir warga negara. Sejarawan hukum Inggris E.P. Thompson pernah mengingatkan, hukum bukan sistem netral di langit. Ia selalu mencerminkan keseimbangan kekuasaan di bumi. Dan dalam Islam, Nabi Muhammad SAW memberikan standar moral yang jauh lebih tegas.
Afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin zair. Jihad paling utama adalah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, dan Ibnu Majah dengan hasan sahih. Bukan mengangkat senjata, bukan merebut kekuasaan, tapi mengucapkan kebenaran saat risiko paling mahal. Imam besar Al-Ghazali dan dalam Ihya Ulumuddin bahkan mengingatkan lebih keras lagi. Jika ulama takut pada penguasa, maka rusaklah agama. Jika penguasa takut pada ulama, maka selamatlah negara. Maka mari saat ini kita bersama-sama bertanya, apakah hukum masih bisa menjadi alat mencari kebenaran atau sudah berubah menjadi alat mengatur siapa yang boleh berkata jujur dan siapa yang dibolehkan untuk lancung? Kalau advokat bisa dipidana karena membela dan warga bisa dilaporkan karena bertanya, maka republik ini tidak sedang menuju krisis hukum, tetapi sedang memasuki era kriminalisasi akal sehat. Terima kasih sudah memirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, Mas. wabarakatuh. Ya, sama-sama.